Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan apakah yang nomor 1 sampai nomor 3 merupakan pernyataan yang benar atau salah. Kita lihat dari yang nomor 1 terlebih dahulu dikatakan setiap penjumlahan bilangan kompleks akan menghasilkan bilangan kompleks juga. Nah, di sini kita misalkan saja Z1 dan Z2 berbentuk seperti ini, yang mana kita ketahui ini adalah bentuk umum dari suatu bilangan kompleks. Yang mana kita ketahui kalau Z1 ditambahkan dengan Z2, maka hasilnya sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2I. Nah, kalau pada Z1 dan Z2 secara berturut-turut X1 dan X2 merupakan bagian real dan Y1 serta Y2-nya secara berturut-turut bagian imajinernya, maka pada Z1 ditambah Z2, yang X1 ditambah X2 merupakan bagian realnya dan Y1 ditambah Y2 merupakan bagian imajinernya. Sehingga di sini Z1 ditambah Z2 juga merupakan bilangan kompleks, jadi dapat kita simpulkan benar bahwa setiap penjumlahan bilangan kompleks akan menghasilkan bilangan kompleks juga. Sehingga yang nomor 1 merupakan pernyataan yang benar. Selanjutnya untuk yang nomor 2, kita punya Z1 dan Z2, kemudian kita akan menentukan apakah benar Z1 per Z2-nya seperti ini. Nah, untuk Z1 per Z2 sebenarnya bisa juga kita tuliskan dalam bentuk perkalian, yaitu Z1 dikalikan inverse dari Z2. Maka kita membutuhkan bentuk inverse dari Z2-nya terlebih dahulu. Secara umum, kalau kita punya Z sama dengan X, Y, inverse-nya dituliskan dalam simbol seperti ini, yang rumusnya adalah X per X kuadrat ditambah Y kuadrat, min Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, karena Z2-nya kita punya 3,4, berarti bisa kita pandang X-nya 3 dan Y-nya adalah 4, maka bisa kita cari inverse dari Z2-nya sesuai rumus ini sama dengan X-nya 3 per 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, min Y-nya adalah 4 per X kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat seperti ini. Dan kita hitung 3 kuadrat adalah 9, lalu 4 kuadrat adalah 16, maka kita akan dapatkan inverse dari Z2-nya ini sama dengan 3 per 25, min 4 per 25. Selanjutnya mengenai perkalian dua buah bilangan kompleks, misalkan Z1 dan Z2 seperti ini, maka perkalian Z1 dengan Z2 diperoleh dari rumus seperti ini. Nah, untuk Z1 dikali inverse dari Z2 berarti bisa kita pandang X1-nya 1, Y1-nya 2, kemudian X2-nya 3 per 25, dan Y2-nya min 4 per 25, maka hasil perkaliannya sesuai rumus ini kita peroleh hasilnya seperti ini. Sehingga kita dapatkan Z1 per Z2-nya adalah 11 per 25,2 per 25, yang mana sebenarnya ini tidak sama dengan 2 per 25,11 per 25. Jadi dapat kita simpulkan pernyataan yang nomor 2 merupakan pernyataan yang salah. Selanjutnya yang nomor 3, kita akan menentukan apakah imajiner Z1 ditambah Z2 ini sama dengan imajiner Z1 dikurangi imajiner Z2. Kalau kita misalkan Z1 dan Z2 seperti ini, maka imajiner dari Z1-nya adalah Y1 dan imajiner dari Z2-nya adalah Y2. Lalu terkait Z1 ditambah Z2 diperoleh berdasarkan X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2I. Yang mana imajiner dari Z1 ditambah Z2-nya yang di depan I-nya yaitu Y1 ditambah Y2. Yang mana kita ketahui imajiner Z1 ditambah Z2-nya berarti ini sama dengan Y1-nya adalah imajiner Z1 ditambah Y2-nya imajiner Z2. Sedangkan imajiner Z1 ditambah imajiner Z2 ini tidak sama dengan imajiner Z1 dikurangi imajiner Z2 yang seharusnya ini adalah Y1 dikurangi Y2 dan tentulah tidak sama dengan Y1 ditambah Y2.
Berarti seharusnya imajiner Z1 ditambah Z2-nya haruslah sama dengan imajiner Z1 ditambah imajiner Z2, bukan imajiner Z1 dikurangi imajiner Z2, maka dapat kita simpulkan pernyataan yang nomor 3 ini merupakan pernyataan yang salah. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.